me to free you. Halo teman-teman semua, balik lagi di Pasifista. Kali ini kita akan bahas film dari Cina lagi. Nggak tahu kenapa lagi seneng aja, AdSense-nya tinggi. Seperti biasa masih keluaran Netflix baru awal tahun ini. Film ini berjudul The Yin Yang Master. Masih bergenre fantasi, diadaptasi dari novel ke game RPG on MyoG, terus ke layar lebar. Ya nggak lebar-lebar banget sih. Bercerita tentang karakter utama yang memiliki darah setengah manusia, setengah siluman, yang berusaha membersihkan namanya dari fitnah di masa lalu. Gambleh wae rawis-wis, langsung aja kita jam ke ceritanya. Scene berawal di sebuah aula di dalam biro Yin Yang, di mana seorang pemuda bernama Qing Ming, sang pemeran utama di film ini. Dia digerebek dan dituduh membunuh seluruh orang di sana. Qing Ming berusaha menjelaskan kalau sebenarnya silumanlah yang membunuh mereka dan mencuri sebuah pusaka bernama Batulin. Namun karena tidak ada saksi, mereka tetap berusaha menangkapnya. Merasa nyawanya terancam, Qing Ming lalu melarikan diri dari sana dan meninggalkan sahabat baiknya yang bernama Baini. 7 tahun pun berlalu. Diperlihatkan seorang kapten pengawal kerajaan yang sedang dalam perjalanannya untuk mengantar upeti. Di tengah perjalanan, rombongannya dihadang oleh sesosok makhluk aneh yang cukup bikin saya kaget. Si kapten yang bernama Yuan Boya lalu menyerangnya. Sosok itu ternyata adalah 3 ekor musang yang bekerja sama dengan memakai kostum. Lalu, tiba-tiba muncul satu orang lagi dengan jutsunya yang menghentikan pertarungan dan mengusir musang-musang tersebut. Orang itu ternyata adalah Qing Ming. Dia mengaku dari Biro Yin Yang, sebuah lembaga yang khusus menangani dunia monster agar tidak mengganggu dunia manusia, padahal bohong doang. Tujuan Qing Ming sebenarnya adalah untuk merampok rombongan tersebut. Ternyata dalam pelariannya selama 7 tahun terakhir, dia mengumpulkan dan menampung para monster buangan di hutan tempat persembunyiannya dan bertahan hidup dengan merampok. Malam harinya di Biro Yin Yang, diperlihatkan 2 monster gagak yang berhasil menyusup dan mengambil batulin merah dari ruang segel. Belum sempat terbang jauh, gagak yang berhasil lolos langsung ditembak oleh ketua Biro Yin yang tidak lain adalah Baini, teman kecil dari Qing Ming. Secara tidak sengaja, gagak itu jatuh di dekat wilayah persembunyian Qing Ming, dan kebetulan di sana ada 3 ekor musang anak buahnya. Nggak pakai lama, mereka langsung mengambil batu tersebut dan melarikan diri. Saat orang-orang dari Biro Yin Yang sampai ke tempat itu untuk merebut batulin tersebut, salah satu musang itu malah menelannya dan membuatnya tidak sadarkan diri. 2 musang lainnya langsung membawanya pergi dari sana. Lalu monster gagak yang gagal mencuri batulin itu kembali ke pemimpinnya dan melaporkan tentang musang-musang milik Qing Ming yang mengambil batulin darinya. Setelah melaporkan hal itu, dia malah langsung dibunuh oleh pemimpinnya karena dinilai gagal menjalankan tugas. Keesokan harinya, diperlihatkan sebuah tempat yang sepertinya adem banget di tengah hutan. Tempat itu ternyata adalah kediaman Qing Ming, yang juga digunakan untuk mengumpulkan monster-monster buangan yang ditemuinya untuk dirawat dan dilatih. Si musang yang baru pulang membawa temannya langsung dihadang oleh Qing Ming. Mereka akhirnya menceritakan kejadian yang menimpa mereka semalam dengan bahasa tubuh. Saat Qing Ming mengecek musang yang menelan batulin, tiba-tiba dia seperti masuk ke dimensi lain. Ternyata penghuni batu itu seperti sudah menunggu Qing Ming untuk membebaskannya. Mengetahui itu adalah sesuatu yang buruk, dia langsung menyegel musang itu di gudang belakang. Di sisi lain, para sesepuh Biro Yin Yang sedang mengadakan emergency meeting. Mereka menduga kalau ada impostor di sana yang bekerja sama dengan Qing Ming untuk mencuri batulin, karena Qing Ming punya catatan jelek akibat kejadian 7 tahun yang lalu. Maka mereka mencurigainya sebagai dalang di balik pencurian semalam.
Lalu kita diperlihatkan sedikit flashback masa lalu Qingming saat masih menjadi murid di Biro Yin Yang. Saat mereka sedang berlatih mantra segel, tiba-tiba Qingming mengamuk karena setengah darahnya adalah darah siluman. Untungnya ketua kelas mereka yang bernama Cimu langsung menggunakan mantra pemurnian dan menyadarkan Qingming. Lanjut di dunia manusia, giliran Yuan Boya yang diperlihatkan mengalami masalah. Dia diskors karena telah menghilangkan upeti kerajaan dan diperintahkan untuk mengembalikannya dalam waktu 3 hari. Dia lalu memulai perjalanannya untuk mencari Qingming. Singkat cerita, setelah mendapatkan info tentang keberadaannya di dunia monster, dia langsung pergi menuju ke sana dengan berbekal map, kertas mantra, dan seorang cewek bernama Shen Li yang sama-sama sedang mencari Qingming. Mereka langsung berangkat menuju jembatan Ampera sebagai pintu masuk ke dunia monster. Akhirnya mereka menemukan letak jembatan gaib itu. Shen Li lalu dengan sok tahu langsung membacakan mantra itu di depan gapura jembatan. Karena frustasi nggak bisa-bisa, dia lalu merobek kertas mantranya. Dan ternyata itu adalah cara untuk membuka jembatan menuju dunia monster. Saat sedang keliling dan jajan telur monster, Shen Li tidak sengaja melihat Qingming sedang berjalan ke arah Menara Merah, tempat tinggal penanggung jawab dunia monster. Ternyata tujuan Shen Li di sini adalah untuk menjadikan Qingming sebagai masternya. Di sini Boya langsung menghadangnya dengan maksud ingin meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya mencuri upeti dari rombongannya. Dengan sedikit bacaan mantra, Qingming dapat dengan mudah mengerjai mereka dan lanjut pergi ke Menara Merah. Di dalam, dia bertemu dengan penguasa dunia monster. Qingming menceritakan tujuannya ke sana adalah untuk mengambil barang Biro Yin Yang yang sudah lama disimpan di sana. Barang itu adalah pedang Tusan. Diceritakan di sini kalau pedang itu adalah pedang keramat yang digunakan Biro Yin Yang untuk membunuh kaisar monster. Sekarang Qingming meminta pedang itu karena mempunyai firasat buruk dengan adanya usaha pencurian Batulin kemarin. Walaupun awalnya menolak, si monster warlock itu akhirnya setuju setelah ditawari barter dengan manusia hidup oleh Qingming. 2 manusia hidup yang dimaksud itu ternyata adalah Boya dan Shen Li. Mereka lalu dipaksa untuk mengikuti arena pertarungan dan melawan monster di sana. Yang pertama dijebloskan adalah Boya. Para penonton di sana tampak senang dengan kehadiran manusia dan memasang taruhan besar di pertandingan itu. Lawannya di arena adalah siluman merah jahat dengan entry scene yang cukup menegangkan. Tapi pas monster itu masuk ke arena, dia ternyata cuma segede si Ilham, anak kelas 1 di SD Parakan tuh. Beralih ke Qingming dan si monster warlock, mereka berdua lalu menuju tempat penyimpanan pedang Tushan untuk mengambilnya. Namun ternyata, setelah Qingming membuka segel pedang itu, orang-orang dari Biro Yin Yang juga telah ada di sana dan langsung menyerangnya. Beruntung berkat kelihayan menghafal mantra, dia berhasil meloloskan diri. Kembali ke Boya, di sini ternyata Ilham mempunyai kekuatan unik, di mana setiap dia dipukul, maka badannya akan semakin membesar. Setelah susah payah melawannya, Shen Li lalu memberitahukan kalau kelemahan monster itu ada di hidungnya. Dengan memanfaatkan momen monster itu terjatuh oleh kertas mantra yang dibuat Qingming, Boya lalu menghajarnya dengan mengincar hidungnya. Boya akhirnya bisa membuat monster siluman merah kembali ke ukurannya semula. Namun, saat lawannya sudah tidak berdaya, dia tidak membunuhnya untuk keluar dari arena pertarungan. Dia memilih membuat jalannya sendiri untuk kabur dari sana tanpa melukai monster merah tersebut. Boya dan Shen Li lalu berusaha keluar dari kepungan monster di sana. Saat mereka sudah terpojok, tiba-tiba siluman merah muncul dari bawah dan membantu mereka untuk melarikan diri. Di saat yang bersamaan, Qingming yang berusaha menghindari orang-orang dari Biro Yin Yang malah bertemu dengan Baini. Mereka berdua lalu kejar-kejaran. Qingming menggunakan mantra ilusi untuk mengecoh Baini, namun mantranya dapat dengan mudah dipatahkan. Pengejaran pun berlanjut sampai akhirnya mereka berdua beradu ilmu dan membuat pedang Tusannya terlempar dan jatuh tepat di depan Boya dan Shen Li, yang membuat mereka akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut karena para monster takut dengan pedang Tusan yang melegenda itu. Lalu orang-orang dari Biro Yin Yang juga mengejar mereka sampai keluar, hingga akhirnya mereka terkepung dan diserang secara bersamaan. Di sini, tiba-tiba Baini muncul di belakang Qingming untuk melindunginya dari serangan. Dengan menggunakan mantra perisainya, sayangnya, salah satu serangan itu lolos dan mengenai Baini.
Kejadian itu membuat Qingming marah dan panik. Dia langsung membuka gerbang teleportasi untuk membawanya ke tempat persembunyiannya, termasuk juga Boya, Shenli, dan Siluman Merah. Saat sedang merawat Baini, Qingming tidak sengaja menemukan gelang buatan Baini yang dulu waktu kecil diberikan kepadanya untuk mengikat janji sehidup semati, yang ternyata masih disimpan sampai sekarang. Hal ini menegaskan kalau selama ini dia masih memperdulikan Qingming walaupun sudah menjadi ketua Biro Yin Yang dan diharuskan menangkapnya. Begitu Baini tersadar, Qingming langsung menjelaskan tentang kejadian 7 tahun lalu. Di sini ditampilkan scene opening film, tapi versi lebih lengkapnya. Diperlihatkan siluman gadis salju lah yang menyebabkan kematian dari rekan-rekannya saat itu, termasuk Cimu yang jasadnya tidak ditemukan setelah kejadian. Next diperlihatkan Boya dan Shenli yang sedang duduk-duduk di luar rumah. Dia melihat pintu gudang yang disegel seperti berusaha dibuka dari dalam. Karena penasaran, dia lalu membukanya dan musang yang kesurupan itu langsung keluar dan menyerang mereka. Beruntung Qingming keluar dan langsung berusaha mengobatinya dengan media pedang keramat. Namun nyawa si musang tidak bisa tertolong lagi dan akhirnya husnul khotimah. Saat tubuhnya hancur menjadi debu, Batulin muncul dan langsung diambil oleh Baini. Sebelum pamit pulang, dia menyuruh mereka untuk pergi dari sana karena Biro Yin Yang pasti sudah melacaknya dan akan menghancurkan tempat itu segera. Di sini teleportasi yang dilakukan Baini ternyata malah membawanya ke hutan bambu. Para personel Biro Yin Yang yang kebetulan lagi ada di dekat situ langsung menghampirinya. Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh siluman gadis salju yang membuat hampir seluruh personel mereka nge-freeze. Di sini Baini mencoba melawannya, namun karena lukanya masih belum sembuh, dia hampir dikalahkan oleh gadis salju itu. Beruntung Qingming datang dan langsung menolongnya. Dia lalu mengejar siluman itu yang pergi dari sana setelah melihat kedatangannya. Sementara Qingming pergi, Baini yang ditinggal sendiri ternyata sudah diintai oleh satu orang lagi yang dari tadi bersembunyi. Ternyata dia adalah Cimu, ketua kelas mereka waktu masih sama-sama belajar di Biro Yin Yang dulu. Dan di sini diperlihatkan, dia telah berubah menjadi monster dan menunggu kesempatan untuk mengambil Batulin dari tangan Baini yang belum sepenuhnya pulih. Di sini dia juga menceritakan kalau sebenarnya dialah yang melepaskan segel siluman gadis salju untuk membantunya mengambil Batulin dari ruang penyegelan 7 tahun yang lalu. Beralih ke Qingming, begitu mengetahui kalau gadis salju hanya umpan untuk menjauhkannya dari Baini yang sedang terluka, dia langsung menghabisinya dan bergegas kembali ke tempat Baini. Namun ternyata dia terlambat. Batulin sudah diambil dan Cimu sudah sepenuhnya menjadi monster. Diperlihatkan Cimu menuju ke dunia monster dengan menaiki tangannya yang berubah menjadi kayak laba-laba raksasa. Dia berencana mengubah semua monster di sana menjadi bala tentaranya dengan menggunakan semacam awan hujan yang berwarna hitam yang keluar dari mulutnya. Para monster asuhan Qingming yang mengetahui hari ini akan tiba, langsung membakar markasnya dan bergegas menuju ke jembatan gaib untuk menahan pasukan Cimu menyeberang sampai ke dunia manusia. Boya, Shenli, dan siluman merah yang ada di tempat itu juga ikut pergi ke sana. Sebelum berangkat, mereka dibagikan masker mantra untuk dipakai sesuai anjuran kepala desa setempat. Selanjutnya diperlihatkan Qingming yang juga pergi ke dunia monster untuk mengejar Cimu. Dia menuntut penjelasan atas tindakannya bersekongkol dengan siluman gadis salju 7 tahun yang lalu. Setelah mendengar penjelasannya, Qingming langsung menyerangnya dan berniat menghabisinya dengan menggunakan pedang Tushan. Namun karena saat ini Cimu memiliki kekuatan Batulin di dalam dirinya, maka pedang itu tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Beralih ke Boya dan kawan-kawan, mereka memulai persiapan untuk menghadang para monster melewati jembatan itu. Di sini gadis Sakura mengubah tubuhnya ke bentuk pohon besar untuk menjadi benteng dan menutup jembatan tersebut.
Lalu Shenli terjatuh ke kerumunan monster setelah menolong Boya. Melihat hal itu, Boya dan siluman merah langsung membantunya di bawah. Namun di tengah pertarungan itu tiba-tiba semua monster berhenti menyerang. Ternyata, di sini Cimu muncul dengan membawa Qingming yang sudah tidak berdaya. Cimu lalu membunuhnya di depan mereka untuk menjatuhkan mentalnya. Boya dan yang lainnya mulai putus asa dan bertarung mati-matian untuk menghalang para monster itu. Di sini siluman merah juga melakukan serangan on goal dengan menjatuhkan badannya di jembatan untuk memutus aksesnya. Namun hal itu menjadi sia-sia karena Cimu menggunakan tangan raksasanya sebagai jalan untuk dilewati para monster. Dan tiba-tiba Qingming muncul dari bawah jembatan dan langsung menghajar tangan raksasa itu. Ternyata, di saat Qingming sekarat, dia melakukan perjanjian dengan kaisar monster yang terhubung dengannya, kayak Saruto sama Kyuubi. Qingming akhirnya menjadi master dari kaisar monster dan memiliki kekuatannya. Namun hal itu juga menyebabkan dirinya mewarisi semua karma buruk dari monster tersebut. Dengan kekuatan barunya, Qingming dapat dengan mudah mengalahkan Cimu dan mengambil batu lin dari dalam tubuhnya. Setelah berhasil mengalahkannya, seluruh mantra yang mempengaruhi para monster lepas, termasuk yang ada di tubuh Baini. Baini yang baru tersadar langsung menuju jembatan gaib untuk menyusul Qingming. Di sini dia meminta Qingming menyerahkan batu itu dan kembali ke Biro Yin yang bersama dirinya. Namun, Qingming menolaknya dan langsung menghancurkan batu tersebut. Qingming juga membebaskan para monster-monster anak buahnya dari janji setia kepada dirinya. Dia lebih memilih tinggal di dunia monster karena sekarang dia sepenuhnya telah bergabung dengan Kaisar Monster. Di akhir scene diperlihatkan Kapten Boya yang diangkat menjadi pahlawan karena dianggap berjasa menyelamatkan dunia manusia. Dia bersama Shenli kayaknya saling jatuh cinta, sementara Baini melanjutkan tugasnya sebagai ketua Biro Yin Yang. Dan Qingming hidup damai sebagai penguasa di dunia monster. Dan film pun berakhir. Film yang cukup seru buat saya, animasinya pas, nggak lebay, nggak cuma matanya doang yang merah-merah. Thank you yang udah nonton videonya, saya mau fokus cari film yang lain dulu buat kita bahas selanjutnya. Salam buat keluarga di rumah, Pasifista, signing out.